Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Kurniawan dengan NIM 1912111106, kuliah di IAIN Surakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup sejarah dakwah. Sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yang namanya syajaratun, yang artinya pohon. Karena pohon ini bercabang-cabang, berbatang, beranting, seperti halnya sejarah. Seperti kita mengetahui sejarah kita seperti apa, silsilah keturunan kita seperti apa. Untuk yang kedua, dari dakwah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah ini sudah dilaksanakan sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir di bumi. Jadi ciri-ciri sebelum dakwah Nabi Muhammad tersebut, yang pertama adalah mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum Nabi Muhammad bersifat mahaliyah, yakni bersifat kawasan. Jadi dulu itu dakwahnya itu berwilayah-wilayah. Untuk yang ketiga itu di masa lampau itu polanya kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan sebaliknya. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman itu akan diazab. Untuk yang keempat, diceritakan juga di Al-Quran mengenai bahasa-bahasa yang variatif, ada yang panjang dan pendek, dan bahkan ada salah satu kisah Nabi yang diberikan dalam satu surat. Yang kelima, Rasul dibantu oleh Allah dengan mukjizat, dan kemudian pendekatan dakwahnya kultural dan struktural. Maksudnya struktural itu dia mempunyai kekuasaan seperti raja dan bisa mengatur segalanya. Yang ketiga, dakwah di masa Nabi Muhammad. Ketika berdakwah dulu, Nabi Muhammad di Makkah itu penuh dengan kejahiliahan. Nabi Muhammad SAW datang dengan merevolusi banyak hal dengan cara yang pelan-pelan, penuh strategi, dan beliau Nabi Muhammad SAW berdakwah tidak langsung terang-terangan, tetapi dengan bersembunyi-sembunyi dulu sekitar 3-4 tahun. Yang keempat, dakwah masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinannya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka ditunjuk secara musyawarah mufakat, secara demografis, dan di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terdapat beberapa kemajuan, dan salah satunya memperluaskan wilayah kekuasaan dan juga mengembangkan pemikiran keislamannya. Yang kelima, dakwah di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah terjadi perubahan masa kepemimpinan. Dulu di masa Khulafaur Rasyidin sistemnya pemilihan musyawarah. Di masa Bani Umayyah ini menggunakan sistem turun-temurun atau dinasti yang kesannya sangat otoriter dan mendominasi. Untuk yang dakwah ke-6 itu dinasti Abbasiyah yang didirikan tahun 1302 Hijriah tahun 1302 Hijriah mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Harun al-Rasyid, menjadikan negara makmur, keamanan terjamin, luas wilayah terbentang terpusat di Baghdad. Di masa itu hampir semua ilmu berkembang sebagai kiblat di zaman modern. Dakwah di masa yang bab ke-7 adalah dakwah di masa Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Agus. Tokoh adalah Utsman bin Ertuğrul. Turki Utsmani ini pemimpin selama 7 abad dan 38 sultan. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan di mana Sultan Al-Fatih yang dimana ia melakukan Konstantinopel. Yang 8, dakwah Wali Songo. Salah satu ciri khas dakwah Wali Songo yaitu bertahap. Di Indonesia sebelum adanya Islam mayoritas, keluarganya masih menganut agama Hindu-Buddha. Kemudian kapitalnya ada yang menyebut animisme, dinamisme, kemudian datang Wali Songo. Dakwah yang dilakukan Wali Songo bertahap seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk bab yang 9, Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara. Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara. Asia Tenggara ini dalam dakwahnya memiliki ciri khas yang dibandingkan dengan Eropa, Afrika, dan punya karakter dakwah masing-masing. Di 3 kata kunci dari dakwah di Asia Tenggara yaitu damai, ramah, dan toleran. Itu. Gas dulu, bro. Betul. Kita lanjutkan bab ke-10, ada dakwah Cina dan Afrika.
dakwah di Afrika, tahun 2003 sejumlah 800 juta orang dari 54 negara penduduk menganut 40% agama Islam dan 40% lagi agama Kristen dan 20% agama pagan, atau pagan itu suku terdalam lah. Dan Islam masuk ke Afrika di masa umat Islam hijrah ke Ethiopia cukup diterima dengan baik, dan pada masa Khalifah Umar Mesir itu ditaklukkan oleh Amr bin As di tahun 640 Masehi. Untuk bab ke-11 yaitu bab terakhir itu perkembangan Islam di Eropa tidak dari imigran dan Afrika. Islam masuk ke Eropa melalui cara penaklukan atau peperangan seperti raja-raja dan desanya itu terdapat, tetapi sampai saat ini Islam menjadi negara minoritas di Eropa. Namun ada beberapa kontribusi Islam di Eropa pada saat itu seperti peninggalannya, contohnya globe, peta, katun, bahkan sabun juga berasal dari Islam.